Di jantung Pulau Jawa, di tengah hamparan hijau pegunungan yang diselimuti kabut mistis, berdiri sebuah mahakarya arsitektur yang tak lekang oleh waktu, Candi Borobudur. Lebih dari sekadar tumpukan batu, candi megah ini adalah sebuah permata spiritual, cerminan puncak peradaban Buddha di Nusantara, yang menyimpan kisah perjalanan panjang, ambisi seorang raja, dan keajaiban filosofi yang terpahat abadi. Bersiaplah untuk menyingkap selubung misteri di balik pembangunan, penelantaran, hingga penemuan kembali situs purbakala yang menakjubkan ini, sebuah kisah yang pasti akan mengikat rasa ingin tahu Anda untuk menyelami lebih dalam. Pada akhir abad ke-8 Masehi, Pulau Jawa, khususnya wilayah selatan bagian tengah, menjadi pusat peradaban yang makmur dan berkembang pesat. Di bawah naungan dinasti Shailendra yang berkuasa, Kerajaan Mataram kuno mencapai puncak kejayaannya, di mana seni, budaya, dan agama saling berinteraksi dan melahirkan karya-karya monumental. Wilayah yang kini dikenal sebagai Kabupaten Magelang, dikelilingi oleh gugusan gunung berapi seperti Merapi, Merbabu, Sumbing, dan Sindoro, menjadi saksi bisu akan lahirnya sebuah struktur yang kelak menjadi ikon dunia. Pada masa tersebut, agama Buddha Mahayana mengakar kuat di kalangan elit kerajaan dan masyarakat luas. Kepercayaan ini tidak hanya menjadi panduan spiritual, tetapi juga menginspirasi pembangunan berbagai tempat ibadah dan pusat pendidikan. Candi-candi kecil tersebar di berbagai wilayah, mencerminkan devosi dan kekayaan artistik pada zaman itu. Namun, belum ada yang mampu menandingi visi dan skala proyek yang akan segera dimulai di sebuah bukit yang strategis. Bukit yang dipilih sebagai lokasi pembangunan adalah sebuah anomali geologis, sebuah bukit alami yang kemudian dipadatkan dan diperluas untuk menopang beban struktur raksasa. Lokasinya yang terletak di antara dua sungai besar, Elo dan Progo, serta diapit oleh gunung-gunung suci, memberikan aura sakral dan kosmologis yang kuat. Konsep keselarasan alam dengan spiritualitas adalah pondasi awal bagi kemunculan Borobudur. Pemilihan lokasi ini bukan tanpa perhitungan matang. Selain aspek kesucian, posisinya yang relatif tinggi memberikan visibilitas yang luas, seolah menjadi mercusuar spiritual yang memancar ke seluruh penjuru mata angin. Ini juga menunjukkan kemampuan teknis dan perencanaan yang luar biasa dari peradaban saat itu, dalam memanfaatkan bentang alam untuk tujuan arsitektur monumental. Dengan demikian, Borobudur tidak hanya lahir dari kebutuhan spiritual, tetapi juga dari keunggulan peradaban yang mampu menggabungkan aspek religius, artistik, dan teknis dalam satu kesatuan yang harmonis. Ia menjadi penanda zaman keemasan dinasti Shailendra, sebuah peradaban yang siap mengukir jejak abadi dalam sejarah peradaban manusia. Pendirian Candi Borobudur adalah puncak dari visi besar dinasti Shailendra, sebuah wangsa penguasa yang sangat berambisi untuk menunjukkan kekuasaan, kekayaan, dan devosi mereka terhadap agama Buddha. Meskipun tidak ada prasasti tunggal yang secara eksplisit menyebutkan pendirinya, para sejarawan dan arkeolog sepakat bahwa proyek raksasa ini dimulai pada masa pemerintahan Raja Samaratungga, salah satu raja terbesar dari wangsa Shailendra, pada akhir abad ke-8 Masehi. Samaratungga, yang memerintah antara sekitar tahun 792 Masehi hingga 835 Masehi, diakini sebagai pemrakarsa utama pembangunan Borobudur. Visi beliau tidak hanya sebatas membangun sebuah kuil, melainkan sebuah pusat kosmis yang melambangkan alam semesta dan jalan menuju pencerahan Buddha, sebuah mandala raksasa yang terpahat dalam batu. Proyek ini mencerminkan ambisi politik untuk mengukuhkan kekuasaan dan prestise kerajaan di mata dunia. Dinasti Shailendra sendiri dikenal sebagai pelindung utama agama Buddha Mahayana. Mereka memiliki hubungan erat dengan kerajaan-kerajaan Buddha lain di Asia Tenggara, seperti Kerajaan Sriwijaya di Sumatera dan Kerajaan Pala di Benggala, India. Hubungan ini memungkinkan pertukaran ide, seniman, dan ulama, yang turut memperkaya khazanah intelektual dan artistik di Jawa. Borobudur menjadi simbol dari kedalaman spiritual dan kemajuan budaya yang dicapai oleh dinasti ini. Pembangunan sebesar Borobudur tentu membutuhkan sumber daya yang masif, baik dari segi tenaga kerja, material, maupun dana.
Ini mengindikasikan bahwa kerajaan Mataram kuno di bawah Shailendra memiliki sistem pemerintahan yang sangat terorganisir, ekonomi yang kuat, dan kemampuan logistik yang mumpuni. Rakyat jelata dan para pengrajin dikerahkan dalam jumlah besar untuk mewujudkan visi sang raja. Dengan demikian, Candi Borobudur bukanlah sekadar bangunan keagamaan biasa, melainkan manifestasi nyata dari puncak kekuasaan, kecerdasan, dan kekayaan dinasti Shailendra. Ia adalah monumen hidup yang merekam ambisi spiritual dan politik Raja Samaratungga, sebuah warisan abadi yang terus menginspirasi dan memukau hingga berabad-abad kemudian. Di balik kemegahan arsitektur Candi Borobudur, terdapat sebuah pemikiran filosofis dan keagamaan yang sangat mendalam, yang dirancang oleh seorang arsitek jenius. Meskipun identitasnya masih menjadi perdebatan di kalangan sejarawan, tradisi lisan dan beberapa sumber menyebutkan nama Empu Gunadharma sebagai sang arsitek agung. Terlepas dari kejelasan historisnya, konsep yang diwujudkan dalam Borobudur sungguh melampaui zamannya. Borobudur dirancang sebagai sebuah mandala raksasa, representasi alam semesta dalam ajaran Buddha. Strukturnya terdiri dari 9 teras berundak yang merepresentasikan 3 alam atau tingkatan dalam kosmologi Buddha: Kama Dhatu, alam nafsu, rupa dhatu, alam bentuk, dan arupa dhatu, alam tanpa bentuk. Setiap tingkatan membawa peziarah pada sebuah perjalanan spiritual mendaki menuju pencerahan. Tingkatan Kama Dhatu, yang tersembunyi di bagian dasar candi, melambangkan kehidupan duniawi yang masih terikat pada nafsu dan keinginan. Meskipun saat ini tertutup, diakini terdapat relief Karma Wibhanga yang menggambarkan hukum sebab akibat atau karma, menjadi pengingat bagi para peziarah akan konsekuensi perbuatan. Penutupan bagian ini kemungkinan dilakukan untuk memperkuat struktur atau mungkin karena perubahan interpretasi keagamaan. Di atasnya, rupa dhatu adalah tingkatan yang paling luas, terdiri dari 4 teras persegi yang berhiaskan ribuan panel relief dan arca Buddha. Bagian ini melambangkan tahap di mana manusia telah melepaskan diri dari nafsu duniawi namun masih terikat pada bentuk dan materi. Relief-relief di sini menceritakan kisah-kisah kehidupan Buddha dan ajarannya, berfungsi sebagai buku ajaran visual bagi para peziarah. Puncaknya adalah arupa dhatu, 3 teras melingkar yang puncaknya ditutup oleh stupa induk terbesar, dikelilingi oleh 72 stupa berlubang yang masing-masing berisi arca Buddha. Bagian ini melambangkan alam tanpa bentuk, pencapaian nirwana atau pencerahan tertinggi, di mana segala bentuk dan keinginan duniawi telah lenyap. Konsep perjalanan naik ini adalah inti dari pengalaman spiritual di Borobudur. Pembangunan Candi Borobudur adalah sebuah proyek rekayasa dan logistik yang luar biasa, memakan waktu puluhan tahun, diperkirakan dari akhir abad ke-8 Masehi dan selesai pada sekitar tahun 825 Masehi. Ratusan ribu, bahkan jutaan, balok batu andesit diangkut dari sungai dan lereng gunung, kemudian dipahat dan disusun tanpa menggunakan semen atau bahan perekat, murni mengandalkan sistem interlock atau penguncian. Para pekerja terdiri dari tukang batu terampil, pemahat, arsitek, dan buruh kasar yang tak terhitung jumlahnya. Mereka bekerja keras di bawah pengawasan ketat, mungkin dengan panduan dari para biksu dan cendekiawan yang memahami ajaran Buddha dan kosmologi. Prosesnya melibatkan perencanaan yang sangat detail, dari pemilihan bahan, pengukuran presisi, hingga teknik pemahatan yang rumit untuk menciptakan ribuan relief dan patung. Batu-batu andesit yang digunakan sebagai bahan utama harus dipotong, dibentuk, dan diangkut dari berbagai lokasi. Teknik pengangkatan dan penyusunan batu-batu raksasa ini masih menjadi misteri yang memukau para ahli. Diduga, mereka menggunakan sistem katro sederhana, lereng tanah, atau bahkan memanfaatkan kekuatan gajah untuk memindahkan material ke lokasi pembangunan yang terus meningkat ketinggiannya. Setiap balok batu dipahat dengan sangat teliti agar pas satu sama lain, menciptakan struktur yang kokoh dan tahan gempa. Kemampuan ini menunjukkan pemahaman mendalam mereka terhadap geologi dan teknik sipil. Ribuan ton batu diolah menjadi berbagai bentuk, dari pondasi yang masif hingga stupa-stupa kecil yang rumit, dan tentunya ribuan panel relief yang menjadi jiwa candi ini.
Meskipun memakan waktu yang sangat lama dan sumber daya yang tak terhingga, pembangunan Borobudur mencerminkan dedikasi dan keyakinan spiritual yang mendalam dari masyarakat dan pemimpinnya pada masa itu. Ia bukan sekadar bangunan, melainkan sebuah manifestasi doa dan aspirasi kolektif, sebuah monumen yang mengabadikan puncak peradaban arsitektur dan spiritual di Nusantara. Salah satu ciri paling memukau dari Candi Borobudur adalah kekayaan seni pahatnya, yang terpampang dalam ribuan panel relief yang menghiasi dinding-dindingnya. Relief-relief ini bukan sekadar ornamen, melainkan narasi visual yang mengajarkan ajaran Buddha, membimbing peziarah melalui kisah-kisah kehidupan Siddhartha Gautama, para bodhisattva, dan perjalanan spiritual menuju pencerahan. Secara keseluruhan, terdapat lebih dari 2.672 panel relief yang terbentang sepanjang lebih dari 3 km jika ditarik lurus. Ini menjadikannya salah satu rangkaian relief Buddha terpanjang dan terlengkap di dunia. Setiap panel diceritakan secara kronologis, memungkinkan peziarah untuk mengikuti alur cerita dari satu adegan ke adegan berikutnya, seolah membaca sebuah buku bergambar raksasa yang terpahat di batu. Di tingkat Kamadhatu yang tersembunyi, terdapat seri relief Karma Wibhanga yang menggambarkan hukum sebab akibat atau karma. Relief ini menampilkan berbagai adegan kehidupan manusia, baik yang menunjukkan kebaikan maupun keburukan, beserta konsekuensi yang akan mereka terima. Pesan moralnya sangat jelas, mengingatkan setiap individu akan pentingnya berbuat baik dalam hidup. Pada tingkat Rupadhatu, relief-relief utama menceritakan kisah-kisah penting dari ajaran Buddha. Yang paling terkenal adalah seri Lalita Vistara, yang mengisahkan kehidupan Pangeran Siddhartha Gautama dari kelahirannya di Taman Lumbini, hingga mencapai pencerahan di bawah pohon Bodhi. Kemudian ada pula Jataka, kisah-kisah kelahiran Buddha sebelum mencapai pencerahan, dan Avadana, kumpulan kisah-kisah perbuatan baik. Bagian akhir dari rangkaian relief, terutama pada tingkat Rupadhatu yang lebih tinggi, mengisahkan tentang Sudhana dalam perjalanannya mencari pencerahan, yang dikenal sebagai Gandawyuha. Kisah ini menggambarkan perjalanan spiritual seorang pemuda yang bertemu dengan berbagai guru dan bodhisattva, menunjukkan bahwa jalan menuju pencerahan adalah sebuah pencarian yang panjang dan penuh pembelajaran. Ribuan arca Buddha yang tersebar di seluruh tingkatan candi, masing-masing dengan mudra, sikap tangan, yang berbeda, melengkapi keindahan dan makna spiritual Borobudur. Setelah masa kejayaannya sebagai pusat ziarah Buddha selama kurang lebih 1 atau 2 abad, Candi Borobudur perlahan-lahan ditinggalkan dan terlupakan. Sekitar abad ke-10 hingga abad ke-11 Masehi, candi megah ini mulai ditelan hutan dan abu vulkanik, seolah menghilang dari ingatan sejarah selama berabad-abad. Penyebab pasti penelantaran ini masih menjadi subjek perdebatan di kalangan sejarawan, namun beberapa teori kuat telah diajukan. Salah satu teori utama adalah perpindahan pusat kekuasaan Kerajaan Mataram kuno dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Pergeseran ini diduga terjadi sekitar tahun 929 Masehi oleh Empu Sindok, yang memindahkan ibu kota ke Lembah Brantas. Pergeseran ini bisa jadi disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk letusan gunung berapi yang dahsyat, seperti Gunung Merapi, yang mungkin menyebabkan kerusakan signifikan dan membuat wilayah tersebut tidak lagi layak dihuni atau dianggap tidak suci. Teori lain mengemukakan bahwa seiring dengan perkembangan agama Hindu di Jawa dan kemudian masuknya Islam pada abad-abad berikutnya, agama Buddha secara bertahap kehilangan pengaruh dan pengikutnya. Dengan berkurangnya jumlah umat Buddha dan kurangnya dukungan kerajaan, perawatan terhadap Borobudur menjadi terabaikan. Hal ini menyebabkan candi ditinggalkan dan perlahan tertutup oleh vegetasi dan endapan vulkanik. Faktor alam seperti letusan gunung berapi juga memainkan peran penting. Debu dan lahar dingin dari letusan gunung-gunung di sekitarnya, terutama Merapi, secara bertahap menutupi dan mengubur struktur candi. Tanah longsor dan pertumbuhan vegetasi yang cepat di iklim tropis turut mempercepat proses pelapukan dan penyembunyian Borobudur dari pandangan mata manusia. Selama berabad-abad, Borobudur menjelma menjadi sebuah bukit berhutan yang ditumbuhi semak belukar dan pepohonan besar. Hanya sesekali disebut dalam cerita rakyat lokal sebagai Bukit Seribu Patung, atau situs yang penuh misteri.
Penduduk sekitar mungkin masih menyadari keberadaannya, namun tidak ada upaya sistematis untuk merawat atau memugar situs tersebut hingga jauh di kemudian hari. Kisah Candi Borobudur kembali ke permukaan sejarah modern pada awal abad ke-19 Masehi. Setelah berabad-abad terkubur di bawah lapisan tanah dan vegetasi, situs ini akhirnya menarik perhatian seorang tokoh penting dalam sejarah kolonial Inggris di Indonesia, Letnan Gubernur Jenderal Sir Stamford Raffles. Pada tahun 1814 Masehi, saat Raffles sedang melakukan tur inspeksi di Semarang, ia mendengar laporan dan cerita dari penduduk lokal tentang adanya sebuah monumen besar yang tersembunyi di dalam hutan belantara dekat desa Bumi Segoro. Rasa ingin tahu Raffles tergelitik, dan ia segera mengirimkan seorang insinyur Belanda, Herman Cornelius, beserta 200 pekerja untuk menyelidiki dan membersihkan lokasi tersebut. Cornelius dan timnya menghadapi tugas yang sangat berat. Mereka harus menebang pohon-pohon besar, membersihkan semak belukar, dan menggali lapisan tanah yang menutupi candi. Proses pembersihan ini memakan waktu berbulan-bulan dan merupakan usaha yang luar biasa mengingat kondisi saat itu. Banyak bagian candi yang runtuh atau bergeser akibat tekanan akar pohon dan gempa bumi selama berabad-abad. Meskipun Cornelius berhasil menyingkap sebagian besar struktur candi dan membuat sketsa awal, ia tidak mampu membersihkan seluruh situs atau melakukan restorasi yang komprehensif. Upaya awalnya lebih berfokus pada pengungkapan dan pendokumentasian. Temuan ini segera menarik perhatian para sarjana dan peneliti Eropa, menandai dimulainya era penelitian arkeologi yang lebih serius di Borobudur. Penemuan kembali Borobudur oleh Raffles menjadi titik balik penting. Ia membuka jalan bagi upaya pelestarian dan studi lebih lanjut terhadap mahakarya ini. Dari sebuah bukit misterius yang terlupakan, Borobudur kembali menjadi sorotan dunia, memulai babak baru dalam perjalanannya sebagai warisan budaya yang tak ternilai harganya. Setelah penemuan kembali oleh Raffles, Borobudur mengalami beberapa upaya pemugaran skala kecil oleh pemerintah kolonial Belanda, yang paling signifikan dilakukan oleh Theodor van Eerpe pada awal abad ke-20 Masehi, 1907 hingga 1911 Masehi. Namun, upaya-upaya ini belum mampu sepenuhnya mengatasi masalah struktural dan pelapukan yang parah. Kelembapan, jamur, dan gempa bumi terus mengancam kelestarian candi. Pada tahun 1970-an, kesadaran akan kondisi kritis Borobudur mendorong pemerintah Indonesia untuk mengajukan permohonan bantuan internasional. Menanggapi seruan ini, UNESCO, Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa, meluncurkan sebuah proyek restorasi besar-besaran yang dimulai pada tahun 1973 Masehi dan selesai pada tahun 1983 Masehi. Proyek ini merupakan salah satu restorasi situs arkeologi terbesar dan paling kompleks dalam sejarah. Restorasi ini melibatkan ribuan pekerja, ahli arkeologi, insinyur, dan konservator dari berbagai negara. Mereka membongkar jutaan balok batu, membersihkannya secara individual, memperkuat fondasi dengan sistem drainase modern, dan memasang kembali setiap blok dengan presisi tinggi. Batu-batu yang rusak parah diganti dengan yang baru, namun tetap memperhatikan keaslian material dan teknik. Setelah 1 dekade kerja keras, Candi Borobudur berhasil dipugar dan kembali berdiri kokoh dalam kemegahan aslinya. Keberhasilan restorasi ini tidak hanya menyelamatkan sebuah situs bersejarah dari kehancuran, tetapi juga menjadi contoh luar biasa dari kerjasama internasional dalam pelestarian warisan budaya dunia. Sebagai pengakuan atas nilai universal yang luar biasa, Candi Borobudur secara resmi ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1991 Masehi. Pengakuan ini menegaskan status Borobudur sebagai salah satu keajaiban dunia yang harus dilindungi dan dijaga untuk generasi mendatang, sebuah monumen yang tidak hanya penting bagi Indonesia, tetapi juga bagi seluruh umat manusia. Hingga kini, Borobudur terus menjadi pusat spiritual, objek studi, dan daya tarik wisata yang memukau jutaan pengunjung dari seluruh dunia. Demikianlah kisah ini diceritakan. Segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Tuhan Yang Maha Esa.